Kita sekarang di sebuah mall, dan di sini Masya Allah ini pemiliknya adalah orang yang sudah mengenal salaf. Demikian juga Masya Allah karyawan luar biasa, karena karyawan semuanya adalah, kalau wanita adalah bercadar, demikian juga kalau yang laki-laki semuanya sunnah, cingkrang, kemudian jenggot. Dan itu mungkin termasuk mall pertama yang menerapkan sistem SOP seperti ini, dan itu Masya Allah mudah-mudahan berkembang di setiap kota, di setiap daerah. Nanti ada bisnis seperti ini, di mana ini akan memunculkan bagaimana Islam yang sejati di dalam kesan masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada seseorang mempromosikan, ada supermarket apa, market apa, namanya Mall Sunnah apa, dan dia jelaskan di situ pegawainya wanita semua sudah pakai cadar, dan yang laki sudah cingkrang, jenggot. Itu dianggap sudah surga itu. Sederhana begitu. Padahal jenggot itu tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Itu jilbab pun juga tidak ada satu ayat mengatakan wajib, tidak ada di Al-Quran. Allah tuh tidak lihat pakaian Anda. Allah nggak lihat keturunan muka Anda. Apa yang dilihat sama Allah? Hati Anda. Buat apa jilbab semuanya? Buka usaha, wah harus pakai cingkrang semua ini. Saya takut. Saya aja tiap hari kadang-kadang kalau mau jalan itu nama bro. Kalau ada orang berjenggot ini jangan-jangan ini kok dibilang radikal. Lah emang yang ngebong-ngebong tuh nggak jenggotan? Kan jenggot semua. Saya kalau ada perempuan tuh pakai cadar saya takut. Kan kita nggak tahu. Karena riwayatnya di mana-mana kan itu mereka Anda yang melakukan. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain. Koreksi diri Anda. Kesalahannya orang pakai syariat Islam itu apa? Memaksa apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu beragama Islam. Tidak ada nabi-nabi itu beragama. Ummah Rasul itu nggak beragama. Tadi satu riwayat Nabi, ada apa nggak? Nabi beragama Islam ada. Upaya Menteri Agama untuk mempermudah proses pendirian rumah ibadah dengan menghapus rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menuai penolakan dari beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan penolakannya terhadap rencana kebijakan Menteri Agama tersebut. Saya hanya mengingatkan pada para tokoh MUI dan PKS yang menolak itu bahwa pengekangan kebebasan beribadah terhadap warga minoritas di negeri ini dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang jelimet seperti rekomendasi FKUB itu real adanya, nyata adanya. Bahkan bukan hanya warga minoritas non-muslim yang merasakan dampak dari aturan tersebut, tapi juga warga minoritas muslim yang dia berasal dari organisasi, mazhab, atau aliran minoritas pun terkena dampak. Saya punya mimpi yang tidak terlalu besar, tapi yang paling penting adalah bangun dari mimpi itu dan melaksanakannya. Jadi saya bermimpi bahwa tata negara yang bernama Indonesia ini, yang memiliki ciri kodrati keberagaman, kebinekaan, ya pluralitas dan seterusnya gitu ya. Ini membangun sebuah kemerdekaan bagi seluruh warganya supaya mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dengan ini menyatakan menolak pemberian izin, rekomendasi dan pembangunan sarana ibadah non-muslim di wilayah Sindang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun. 97 tahun. Berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia. Tapi yang aneh itu, dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatannya. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, masuk aku rumah.
suka-suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan borok nanti. Borok nanti banyak. Jangan kau bentar. Saya nggak beribadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian itu semua jadi. Sabar. Abang, gini. Saya kerahkan masa nanti semua panuran itu. Depannya masa panuran ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi bapak cuma nyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami. Sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI. Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan.
Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjek Senap Pitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kosta yang mengalami pengurusan. Kami dari LBH Marfan Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengerusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian khusus Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja di Punggul, di Kapil Bida, ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di Gudpak Bidangan ini ada sarana ibadah. Itu aja, Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-Muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng Kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk kita dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Memang kita ngaji, kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sabar. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan.
Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga?
Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Ada nih berita lucu, ini akibat dari kebodohan cara beragama. Berita itu dari daerah Singkawang, yang dikenal itu daerah mayoritas Tionghoa. Semestinya kita itu bisa menyesuaikan daerah setempat itu. Kalau daerah setempat itu mayoritasnya non-muslim atau apa, ya kita jangan sok merasa muslim, mau cari musuh gap. Membaur aja lah, gak usah mau tampil beda. Lah ini ada seseorang mempromosikan, ada supermarket apa, market apa, namanya mal sunnah apa. Masa ada mal sunnah? Kan saya bingung lagi, ini agama apa lagi, mal sunnah. Besok ada mal wajib gitu. Nah inilah agama lagi dipakai, mau tampil beda. Itu di Singkawang sampai 7 lantai, dia bilang di situ pemiliknya katanya sudah hijrah tuh, sudah salafi kali, sudah jenggot kali. Dan dia jelaskan di situ pegawainya wanita semua sudah pakai cadar, dan yang laki sudah cingkrang jenggot. Itu dianggap sudah surga itu. Sederhana tuh gitu. Padahal jenggot itu tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Dan jenggot itu baik-baik, tidak harus beragama Islam. Ini dianggap sebagai identitas. Inilah Islam identitas. Islam apa ya? Mau tampil beda. Anda ini mau bisnis atau mau show? Tidak usah lah. Ini mau tampil, mau Arab. Tuhan tuh ngasih muka itu kan suatu simbol identitas untuk supaya kita dikenali. Besok kalau kamu terima tamu pakai kerudung, tutupan, ke rumah kamu nggak tahu mukanya, nggak tahu, jangan maling dia, kan bisa aja. Wah kalau sudah jenggot tuh masuk surga, ini dikuasai umat Islam. Jadi wah, besok ada orang non nggak Islam pakai jenggot itu seperti mau digugat, nggak boleh dong tuh. Di Amerika tuh gangster tuh semua berjenggot. Kalah jenggotnya Habib sini, ada yang segini malah, ada yang dikepang lagi. Itu ya nggak ada hubungan sama keagamaan jenggot. Dan itu celana cingkrang lagi. Itu jangan dibawa. Kalau di Arab itu celana cingkrang itu semuanya yang dimaksud kalau untuk sholat. Nah di Arab itu kan kondisi wilayahnya beda. Jilbab itu juga untuk di sana. Itu jilbab pun juga tidak ada satu ayat mengatakan wajib, tidak ada di Al-Quran. Itu ayatnya adalah apa? Dianjurkan, berarti apa? Bukan kewajiban dan hendaklah. Itu anjuran. Karena apa? Kalau diwajibkan, pasti di ujung ayatnya itu ada ancaman, tidak benar disyariatkan. Kalau Anda mau berdagang, jangan urusan sama agama. Nggak usah dipamerkan gitunya aja. Agama tuh nggak usah dipamerkan. Bagi saya orang yang memamerkan identitasnya itu apa? Orang sombong aja. Cukup agama itu apa? Antara saya sama Tuhan yang tahu. Nggak usah dipasang-pasang simbol supaya kita tampil beda. Ini kan Singkawang, banyak non-muslim sana. Lah Anda mau untung enggak? Anda mau jual pakaian atau mau jual barang? Nggak perlu Anda mau jual apa ya, nasi goreng harus tunjukkan pakaiannya. Kan tujuan Anda menjual nasi goreng, gimana bisa laku? Saya juga kadang-kadang maaf loh, itu pakaian untuk diharap. Arab itu udaranya kering, jadi orang nggak usah pakai deodoran, itu nggak bau. Di sini ini nggak pas. Di sini sekalipun mandi kayak deodoran, pakai baju hitam panjang, bau itu. Sampai kadang-kadang bingung lihat. Kok nggak kebauan ya maki? Saya tahu, ada saudara saya dari Arab datang kemari, 2 hari udah bau pengak tuh badannya. Disemprotin, kan apa? Iklim Indonesia itu nggak cocok. Ada deodoran. Kalau kamu di Arab nggak ada yang jual deodoran, nggak laku. Di Iran nggak laku jual deodoran. Kenapa? Udaranya kering. Jadi kamu nggak mandi, nggak pakai teh, kamu nggak bau. Lah di sini beda. Terus ini kan udara, ngobrol kan jadi bau apa ya? Bau apap lah kainnya itu. Itu jadi kayak nggak ada kebersihan sama sekali. Nggak ada tutup cadar. Bagaimana Anda bersenyum sama orang? Katanya senyum itu sedekah. Anda tutupin. Apa? Nggak benar. Allah tuh nggak lihat pakaian Anda.
Allah nggak lihat keturunan muka Anda. Apa yang dilihat sama Allah? Hati Anda. Buat apa jilbab semuanya? Tapi kalau hati Anda nggak benar, ini kayak tadi ini. Itu Islamnya begitu aja, itu apa begitu? Dengan bangga, saya lihat yang laki jenggotnya cuma 3 helai, maaf ya, kayak kambing belum mandi gitu. Apa ini dipaksain panjang-panjang? Nggak usah lah. Perlu Anda berhias lah. Lama-lama kalau istri kamu juga lama-lama sumpek lihat suami gitu, jenggot ada 10 jilbab, udah cukur aja lah. Saya cukur supaya rapi. Karena nggak harus berjenggot lah. Dan saya kesian tadi sama bapak itu, sama yang punya. Ini paling tahun depan bangkrut, tutup. Oh, buka usaha, wah harus pakai cingkrang semua ini. Saya takut. Saya aja tiap hari kadang-kadang kalau mau jalan itu, maaf bro. Kalau ada orang berjenggot, ini jangan-jangan ini kok dibilang radikal. Lah emang yang ngebong-ngebong tuh nggak jenggotan. Kan jenggot semua. Saya kalau ada perempuan tuh pakai cadar, saya takut. Kan kita nggak tahu. Karena riwayatnya di mana-mana kan itu, mereka Anda yang melakukan. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain. Koreksi diri Anda. Tidak ada Islam begitu, bambong. Itu tidak ada. Lah ini dikit-dikit jihad. Saya bingung nih lihat ini orang dari sini. Agama kok mempersulit. Celana cingkrang. Tadi alhamdulillah celana ada cingkrang. Kok seperti celana itu keimanan, rukun akidah. Kalau cingkrang itu Tuhannya seneng. Emang Tuhan butuh celana Anda? Kan enggak. Kesalahannya orang pakai syariat Islam itu apa? Memaksa apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu beragama Islam. Tidak ada nabi-nabi itu beragama. Kalau nabi itu beragama berarti apa? Tidak rahmatan lil alamin. Kenapa? Di bawah manusia ini banyak perbedaan agama. Semua rasul itu nggak beragama. Tadi satu riwayat Nabi, ada apa nggak? Nabi beragama Islam tidak ada. Lah di sini akhirnya apa? Menganggap Nabi itu beragama tertentu. Terus juga lagi ada pikiran lagi apa? Nabi membawa negara Islam. Dan terus ada lagi pikiran apa? Selain hukum Tuhan, hukum Islam adalah kafir. Lah ini ada di manusia beragama semua ini. Mau levelnya apapun, mau sarjana ini semua, masih menganggap apa? Perlu syariat Islam. Padahal nggak ada itu syariat Islam. Di bawah Islam, nggak ada lah. Kita ini sudah punya Pancasila. Itu yang terbaik. Itulah. Dan kita punya Pancasila. Sudahlah. Jangan kita ini mau beragama mau tampil beda. Beragama isinya mau bermusuhan aja. Kita ini sudah punya NKRI, jaga NKRI. Agama itu cukup di dalam hati lah. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini
dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.